Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Firnanda dengan NIM 210512140022 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang tugas literatur review dengan topik pentingnya peranan IT Service Desk atau pusat layanan IT pada perusahaan. Baik, langsung saja kita ke dalam isi dari literatur review berikut. Yang pertama ada abstrak. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat berkembang dengan pesat. Hampir pada setiap kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan tak terlepas dengan teknologi. Salah satunya yaitu kegiatan pada bidang bisnis dalam suatu perusahaan atau organisasi yang melayani berbagai customer atau pelanggannya. Teknologi informasi telah menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Pelayanan customer adalah kunci untuk memenangkan persaingan yang kompetitif dalam bisnis. Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau customer adalah tersedianya service desk. Kemudian ada pendahuluan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan layanan TI juga meningkat. Layanan TI adalah layanan yang memberikan value untuk pengguna atau customer teknologi informasi. Layanan TI adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan TI yang dibentuk dari kombinasi information technology, people, and process. Layanan TI mencakup penerapan dan pengelolaan layanan teknologi informasi agar dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan bisnis. Dalam memberikan layanan kepada customer atau pelanggan, suatu perusahaan atau organisasi harus mampu untuk mengetahui dan diharapkan dapat memenuhi layanan yang diinginkan oleh customer atau pelanggannya, agar mendapatkan kepuasan terhadap layanan yang diterimanya, sehingga perusahaan atau organisasi tersebut akan mendapatkan reputasi atau citra yang baik dari pelayanan yang diberikan tersebut. Pentingnya memberikan pelayanan teknologi informasi yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek efisiensi, yaitu teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dengan berbagai cara. Misalnya seperti melakukan proses otomatisasi, proses-proses yang bersifat manual yang memakan waktu dan tenaga. Selanjutnya, yang kedua ada aspek efektivitas, yaitu teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas pelayanan dengan berbagai cara, misalnya seperti peningkatan kualitas informasi dan layanan, peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan pelayanan, dan peningkatan kepuasan pelanggan atau customer. Kemudian ada aspek daya saing. Dalam perkembangan dunia yang semakin kompetitif, pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam daya saing suatu organisasi atau perusahaan. Teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan daya saingnya. Oleh karena hal tersebut, penting bagi perusahaan atau organisasi untuk dapat memberikan pelayanan teknologi informasi yang baik. Pelayanan customer adalah kunci untuk memenangkan persaingan yang kompetitif dalam bisnis. Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau customer adalah tersedianya service desk. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi, serta dengan memberikan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan yang menangani pelayanan teknologi informasi tersebut. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian yang dilakukan penulis pada artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pengamatan dan analisis, dan juga menggunakan metode studi literatur atau literatur review. Studi literatur review adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang bisa didapatkan dari berbagai sumber referensi, contohnya seperti jurnal, buku, internet, dan lainnya. Penelitian ini hanya menggunakan sumber literatur dari jurnal ataupun artikel. Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis perbandingan teori-teori pembahasan yang ada dengan teori-teori sebelumnya pada literatur hasil penelitian. Literatur yang digunakan adalah literatur dari hasil penelitian atau review yang ada dalam artikel ilmiah nasional maupun internasional yang bersesuaian dengan service desk atau pusat layanan. Semua artikel maupun jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari mesin elektronik pencarian data literasi, jurnal maupun artikel, yaitu ada Google Scholar, Academia,
ResearchGate, Science Direct. Dari hasil pencarian artikel atau jurnal yang bersumber dari mesin elektronik seperti Google Scholar, Academia, ResearchGate, Science Direct dengan menggunakan kata kunci IT Service Desk, meja layanan, pusat layanan, ataupun helpdesk. Ditemukan artikel yang sesuai dengan topik dan terpilih berjumlah 10 artikel atau jurnal. Kemudian berikut ini adalah hasil dan pembahasannya. Saat ini, sistem IT Service Desk atau biasanya disebut helpdesk mengambil peran yang besar seiring dengan berkembangnya sistem informasi. Sistem ini biasanya di mana pengguna internet memperoleh informasi tentang keseluruhan struktur sistem setelah memasuki sistem dan solusi langkah demi langkah untuk pertanyaan yang sering diajukan. Saat ini, banyak organisasi atau perusahaan yang telah meningkatkan proses tata kelola TI mereka dan untuk hal ini layanan penting harus disediakan, terutama dukungan pengguna yang dapat diotomatisasi melalui penggunaan alat khusus seperti meja layanan. Menurut Janti et Chattersteel pada tahun 2017, penyedia layanan TI harus mengalihkan fokus mereka pada teknologi dan organisasi internal ke kualitas layanan yang mereka berikan dan kepuasan pelanggan. Jika penyedia layanan TI tidak dapat memberikan layanan proaktif dan bernilai tambah kepada klien dan pengguna akhir, kita dapat mengatakan tingkat pelayanan TI tersebut rendah, meskipun penyedia layanan TI memiliki infrastruktur yang sangat besar dan teknologi yang terkini. Selanjutnya ada kerangka kerja ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. ITIL merupakan kerangka pengelolaan infrastruktur TI dalam suatu organisasi dan cara memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna layanan TI. ITIL merupakan IT Service Management Best Practice yang diterapkan sejak tahun 1989. ITIL merupakan elemen utama dan merupakan model hasil penerapan yang teruji secara konsisten dan komprehensif dalam manajemen layanan teknologi informasi sehingga suatu perusahaan atau organisasi dapat mencapai kualitas dukungan layanan yang diinginkan. Rekomendasi penggunaan kerangka kerja ITIL atau Information Technology Infrastructure Library untuk implementasi service desk TI karena kerangka kerja ini digunakan secara luas di seluruh dunia dan didasarkan pada praktik-praktik terbaik di industri. Salah satu praktik terbaik yang disebutkan di atas adalah penentuan kematangan proses dukungan sebelum memulai proyek implementasi service desk TI. Kemudian ada IT Service Desk. IT Service Desk merupakan titik kontak tunggal atau SPOC antara penyedia layanan dan pengguna atau user. Dapat diartikan bahwa Service Desk adalah sebagai jembatan komunikasi antara penyedia layanan dan pelanggan. Meja layanan menyediakan satu titik kontak untuk semua pengguna TI. Service Desk biasanya mencatat dan mengelola semua insiden, permintaan layanan, dan permintaan akses serta menyediakan antarmuka pengguna untuk semua proses dan aktivitas operasi layanan lainnya. Service Desk merupakan etalase bagi pengguna TI, di mana sebagian besar pengguna mendapatkan layanan pertama mereka mengenai masalah TI dari penyedia layanan. Fase utama implementasi IT Service Desk ada definisi kebutuhan, pemilihan perangkat lunak, persiapan persyaratan untuk konfigurasi perangkat lunak, implementasi dan pengujian perangkat lunak, pelatihan pengguna, realisasi proyek percontohan, peningkatan berkelanjutan dari fungsi meja layanan atau service desk. Selanjutnya, tanggung jawab dari IT Service Desk antara lain yang pertama ada mencatat permintaan, insiden, dan menjawab pertanyaan. Kemudian, mengelola siklus hidup insiden dan permintaan, dan melakukan eskalasi sesuai kebutuhan dan menutupnya ketika pengguna puas. Kemudian memberikan informasi kepada pengguna atau customer tentang status layanan, insiden, dan permintaan. Kemudian hal yang ditangani oleh Service Desk ada incident management yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menangani permasalahan layanan TI dan mengembalikannya agar dapat bekerja sesuai tingkat kesepakatan. Kemudian yang kedua ada request fulfillment, merupakan proses untuk memenuhi permintaan pengguna terkait layanan IT. Permintaan pengguna terhadap layanan TI atau service request dapat berupa permintaan informasi, perubahan standar, atau keluhan. Kemudian yang ketiga ada akses manajemen yang merupakan kegiatan mengelola hak akses pengguna atau user terhadap sistem untuk memberikan keadilan bagi pengguna dalam menggunakan layanan TI, seperti menentukan profil pengguna dan kata sandi untuk setiap sistem layanan TI. Selanjutnya ada sumber daya manusia pada service desk.
Service desk harus memiliki pendekatan manajemen sumber daya manusia yang memungkinkan seluruh staf memberikan layanan berkualitas secara efektif dan efisien. Service desk harus mendapatkan staf yang memiliki kemungkinan besar untuk berhasil melakukan pekerjaannya. Semua karyawan perusahaan harus mengetahui mengapa keputusan untuk menerapkan service desk diambil, bagaimana pekerjaan mereka akan terpengaruh, manfaat seperti apa yang diharapkan setelah diperkenalkannya service desk. Kemudian service desk harus memberikan orientasi, pelatihan, dan pengembangan yang diperlukan oleh semua staf yang melakukan pekerjaan untuk memperoleh dan mempertahankan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk posisi mereka. Pelatihan ini perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat peserta, posisi, dan kemampuan yang berbeda. Tanpa pelatihan yang berkualitas baik dan proses orientasi yang efektif, perusahaan akan menghadapi risiko tinggi penurunan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Akibatnya, hal ini akan tercermin dalam indikator kinerja utama yang terkait dengan operasional, layanan, dan manajemen mungkin kehilangan kepercayaan terhadap departemen tersebut dan mengurangi pendanaannya. Tanpa operasional service desk yang berkualitas, perusahaan atau organisasi mungkin akan kehilangan reputasi baiknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memasukkan pelatihan yang efektif dalam proses orientasi dengan tetap mempertimbangkan praktik manajemen pengetahuan. Menurut Bayes, pada tahun 2017, orientasi yang berkualitas harus memakan waktu sekitar 3 bulan agar bisa efektif dan memungkinkan karyawan mencapai potensi mereka. Hal yang sama berlaku untuk proses pelatihan yang harus diselenggarakan dengan sangat penting. Tanpa pelatihan yang tepat, departemen mungkin membuang-buang waktu dan sumber daya untuk karyawannya yang akan segera berkontribusi terhadap tingginya tingkat turnover. Untuk memastikan bahwa semua staf telah mempertahankan keterampilan yang diperlukan agar berhasil melakukan pekerjaan mereka, service desk harus memverifikasi keterampilan dan pengetahuan semua staf setiap tahun. Hanya staf yang memenuhi syarat yang dapat terus melayani pelanggan. Kemudian ada tools atau alat untuk service desk. Alat untuk service desk harus dirancang untuk mengumpulkan data laporan permintaan layanan yang konsisten, sensitif terhadap waktu, dan terdokumentasi. Untuk sebagian besar kebutuhan service desk di perusahaan, remedi dari perangkat lunak BMC banyak digunakan. Sedangkan untuk kebutuhan layanan pemantauan proaktif di service desk, Microsoft System Center juga banyak digunakan di perusahaan. Saat memilih alat yang tepat untuk tujuan pemantauan, sangat disarankan untuk memilih platform pemantauan sistem terpusat yang fleksibel dan hemat biaya untuk membantu memastikan kinerja yang dapat diprediksi dan ketersediaan aplikasi penting, dan menawarkan pemantauan komprehensif untuk infrastruktur. Kemudian ada IT Service Desk untuk keamanan cyber. Menurut penelitian, 95% pelanggaran keamanan cyber disebabkan oleh kesalahan manusia. Kesalahan ini termasuk mengunduh perangkat lunak yang beresiko atau menggunakan kata sandi keamanan berulang kali di beberapa perangkat. IT Service Desk atau meja bantuan keamanan cyber mengurangi risiko kesalahan manusia. IT Service Desk Keamanan Cyber TI adalah tim khusus dalam organisasi atau perusahaan yang memberikan dukungan dan bantuan kepada karyawan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan cyber, juga sebagai titik kontak pertama bagi karyawan yang memungkinkan memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang potensi ancaman keamanan. Ancaman keamanan ini seperti upaya phishing, malware, atau intrusi jaringan. IT Service Desk Keamanan Cyber TI juga dapat memberikan dukungan untuk respons dan manajemen insiden, yang merupakan komponen penting dari strategi keamanan cyber organisasi. Kuncinya adalah menyatukan tim TI dan keamanan yang relevan melalui tindakan service desk yang diberdayakan. Jika organisasi mampu melakukan hal ini secara efektif, deteksi tanda-tanda peringatan dini potensi ancaman serius akan menjadi lebih mudah. Pendekatan pencegahan seperti ini kemungkinan besar akan menjadi model keamanan yang paling efektif bagi sebagian besar organisasi. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil dari kegiatan review jurnal atau literatur review ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa IT Service Desk yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan perusahaan dengan memungkinkan perusahaan mengimplementasikan rencana bisnis ITSM mereka. Service desk yang baik berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan setiap pengguna air atau customer-nya. Merekomendasikan penggunaan kerangka kerja ITIL atau Information Technology Infrastructure Library untuk implementasi service desk TI karena dalam
Karena dengan kerangka kerja ini digunakan secara luas di seluruh dunia dan didasarkan pada praktik-praktik terbaik di industri. Salah satu praktik terbaiknya yang disebutkan di atas adalah penentuan kematangan proses dukungan sebelum memulai proyek implementasi service desk TI. Adapun saran yaitu diharapkan hasil dari penelitian dengan literatur review ini dapat menjadi referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk meningkatkan dan menambah ilmu yang bermanfaat dengan topik IT Service Desk atau pusat layanan. Berikut adalah referensi dari literatur review. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video tugas tentang literatur review IT Service Desk kali ini. Jika terdapat kesalahan kata, ucapan, atau tulisan dalam video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.